Untuk kalau betul, dok itu batuknya batuk kering kan, batuknya kayak batuk berdahak. Iya, hampir 100% kalau kita katakan, hampir nggak ada yang namanya batuk kering pada anak itu sebenarnya. Hampir semua batuk pada anak itu produktif, ya hampir semua produktif karena memang upaya dari tubuh itu kan untuk melawan segala sesuatu yang masuk ke dalam saluran pernafasan itu salah satunya adalah dengan memproduksi mukus atau dahak yang sebanyak-banyaknya gitu, sehingga hampir selalu produktif. Cuman karena pemakaian obat-obatan dan atau penyebab-penyebab lain, dahak ini sering jadi kental, kering, sehingga kedengaran seperti kering gitu. Sebenarnya kalau begitu kita kasih dia minum banyak atau dikasih obat yang bersifat untuk mengejarkan dahaknya, nah baru kedengaran bahwasanya batuk itu ternyata produktif. Iya, jadi yang paling besar batuk pada anak itu adalah batuk berdahak. Iya, batuk berdahak. Nah itu dulu yang paling penting, itu dulu dikenali apakah batuknya itu berdahak atau tidak. Nanti baru kemudian diperhatikan apakah batuknya itu terjadinya mungkin pada malam hari, lebih parah pada malam hari daripada pada siang hari. Sering dok, anak saya itu kalau siang dok nggak ada batuknya, main sana main itu. Kalau malam kita nggak tahan, nggak bikin tidur dok gitu. Nah, itu sering banget seperti itu. Kemudian aktivitas mungkin aktivitas. Nah ada orang tua saya mengatakan anak saya ini kalau lagi tenang dok nggak batuk, tapi lari sedikit aja dok nanti udah mulai batuk gitu. Nah, jadi ini yang mesti diperhatikan supaya kita sebagai klinisi bisa lebih mengetahui, bisa lebih mengenal kira-kira batuk anak ini ke arah mana nanti perginya. Nah tentu setiap batuk kan nggak sama obatnya. Nah ini sering sekali juga sama orang tua asal batuk obatnya yang sama, yang A itu aja terus batuk apa pun bisa. Ya sebenarnya kurang tepat kalau memberikan obat batuk tanpa mengenal jenis batuknya seperti apa. Jadi sebenarnya batuk walaupun ini sering terjadi, tapi sebenarnya berbeda-beda gitu ya. Ya betul. Pada saat kali ini begini, kalau pada waktu berikutnya batuk itu akan berbeda gitu ya. Dan belum tentu obat yang pertama diberikan itu cocok pada kesempatan batuk berikutnya. Nah, batuk berikutnya ya. Belum tentu sama belum tentu sama batuknya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenalinya itu tadi dokter? Nah itu salah satunya kan tadi yang saya katakan mengenali batuknya berdahak atau tidak. Nah yang kedua ya itu tadi apakah berhubungan dengan aktivitas, dengan cuaca misalnya. Ya, karena saya kalau udah cuaca dingin selalu batuk gitu ya, itu yang kira-kira sering condong ke asma itu biasanya kalau udah dingin tuh batuk dulu dia tuh biasanya sebelum asma itu manifest, sebelum asma itu kumat. Nah kemudian itu tadi dengan aktivitas juga dilihat apakah berhubungan dengan aktivitas. Kemudian lihat apakah udah cukup lama ini, kan ada lama banget. Apakah lamanya itu memang lamanya terus menerus setiap hari batuk atau pakai periodik, misalnya seminggu 2 minggu batuk, kemudian rendah dalam 1 minggu batuk lagi, kalau mau batuk lagi seperti itu. Nah tipe-tipe ini akan membuat kita bisa menilai kira-kira ke arah mana kira-kira batuk si anak ini dan seperti apa penata laksana yang mesti kita lakukan gitu pada si anak. Iya, baik. Untuk mereka yang ingin bertanya silakan, saya sudah buka 846-3133 untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada Dr. Wisma dan multi spesialis anak konsultan dengan topik batuk pada anak ya. Atau juga bisa mengirimkan SMS-nya langsung ke line 0811 616 943 di SMS 01 0811 616 943. Jangan lupa dicantumkan usia anaknya ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan seputar topik kita dokter. Dari Ibu Dewi ya, anak saya terkena alergi dokter, terus kalau batuk dan flu dadanya sesak, saya bawa ke dokter dianjurkan untuk uap katanya, tapi saya dengar ada yang mengatakan kalau uap itu bisa membuat radang paru-paru. Apakah benar begitu dokter? Ya, batuk itu tadi kalau dia sendiri sudah tahu batuknya itu batuk alergi, ya yang penanganan utamanya adalah hindarkan alergennya gitu. Apa yang menyebabkan dia alergi, yang menyebabkan alerginya? Misalnya dia debu misalnya, atau tunggal rumah itu sering banget itu, atau minum es misalnya pada cuaca dingin. Jadi apa alergen itu, bulu kucing misalnya. Nah kalau alergi dan penyebabnya itu yang utama itu yang dihindari. Jadi nonsen kalau kita tata laksana anak dengan batuk sementara pencetusnya itu tetap saja dipaparkan ke dia gitu. Jadi yang paling utama itu terhadap ibu ini adalah ibu Dewi tadi ya. Ibu Dewi adalah hindari dulu pencetusnya yang mesti dilaksanakan.
betul-betul karena tahu penyebabnya itu karena alergi, nah nanti ada obat-obat alergi mungkin yang mesti diberikan pada anak yang batuk itu. Ya, nah obat-obat alergi ini juga bermacam-macam kan. Nah, Ya, berarti kalau untuk kasus Ibu Dewi ini alerginya, betul? Nah, alerginya bukan batuknya. Kalau memang pencetusnya pada alerginya aja. Jadi batuknya itu akan reda sendiri. Nah, cuman ada kadang-kadang orang nggak bisa menilai, nggak bisa mengenali batuknya itu benar alergi atau tidak. Batuk yang tidak batuk alergi, misalnya batuk produktif yang tidak alergi, ada diberikan obat anti alergi yang nggak usah kita sebut siapa namanya. Ya, batuk alergi ini justru bisa menyebabkan dahamnya itu makin mengental. Dia sifatnya itu menarik cairan dari dalam. Nah ini kan jadi makin parah anaknya jadinya. Hanya gara-gara nggak pandai mengenali orang tuanya memberi obat, lalu maknanya makin parah. Nah ini sering kejadian, makanya kita selalu wanti-wanti supaya dalam menata laksana batuk pada anak itu hati-hati. Nggak semua batuk itu sama seperti yang tadi di awal kita sebutkan.